Bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1691. Sudah berakhir untuk meniduri ibumu. Semua orang menebak. 99% orang menebak bahwa mereka akan berurusan dengan Dongjing. Pertama, teater perbatasan timur terlalu dekat dengan ibu kota, dan ancamannya terlalu besar. Kedua, kekuatan yang mendominasi aliansi di teater wilayah timur sedikit lebih lemah. Menurut serangan Ye Junlin sebelumnya di wilayah selatan dan teater wilayah utara, mereka semua dari lemah hingga kuat. Ketiga, zona perang barat mendominasi aliansi terlalu kuat. Itu tidak dapat ditangkap dalam waktu singkat. Bahkan dikatakan tak terkalahkan. Sebagai tim penyerang kejutan, mengapa Anda harus memilih kesemek yang lembut? Zona perang timur adalah pilihan pertama. Ada 4 atau 5 garis pertahanan di zona perang timur. Xiao Feng dan yang lainnya benar-benar terjebak oleh musuh. Tidak hanya itu, kekuatan musuh juga meningkat. Mereka lebih sengsara. Sampai 3 hari lagi. Namun, Xiao Feng mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, jangan khawatir. Bala bantuan akan segera tiba." Mendengar berita tentang kemenangan besar di wilayah utara dan selatan, Xiao Feng tahu bahwa itu adalah Tuan Ye Junlin. Melalui analisisnya, Ye Junlin pasti akan datang ke zona perang timur selanjutnya. Setelah membersihkan musuh, dia akan menyerang zona perang barat secara menyeluruh. Jadi dia sangat percaya bahwa Ye Junlin akan segera datang. Bahkan dalam hal ini, dia penuh percaya diri dan tersenyum. Semua orang didorong dan berubah dari bertahan menjadi menyerang. Situasinya jauh lebih baik. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa Ye Junlin membawa Long Hanzu dan Biksu Ilahi Longhu secara langsung untuk melawan teater barat setelah menyelesaikan pertempuran di zona perang utara. Menurut pernyataan Ye Junlin, pemberani yang bertemu di jalan sempit menang. Pertunjukan sekarang. Pihak lain telah lama mengetahui tentang grup Anda, dan mereka sengaja mempertahankan dan menargetkan. Tidak ada gunanya melakukan serangan mendadak. Kering. Harus berurusan dengan mereka. Bagaimanapun, jika Anda ingin menang, Anda harus mengalahkan wilayah timur dan wilayah barat. Tidak masalah yang mana yang Anda pilih. Pilih yang paling dekat. Pilih yang lebih kuat untuk melakukannya. Kali ini, Ye Junlin memimpin orang untuk berhenti bersembunyi dan menyerang secara langsung. Semuanya kacau. Berpikir di luar kotak dapat melakukan keajaiban. Li Zhengguo dan Su Zhengji di teater wilayah timur sudah siap dan menunggu pasukan aneh Ye Junlin datang. Su Zhengji bahkan lebih bersemangat. 1000 kotak energi yang saya simpan juga akan datang dengan cepat. Untuk meningkatkan posisinya di liga yang dominan, Su Zhengji langsung mengeluarkan kartu asnya. 1000 kotak energi. Hampir semuanya milik. Oke. Sekarang semua orang berpikir bahwa senjata pembunuh Tuhanmu tidak valid. Senjata pembunuh Tuhanmu disediakan untuk tentara aneh di Daxia ini untuk memberikan pelajaran yang bagus. Hahaha. Semuanya tertawa. Kekuatan utama seperti grup Sansing telah membuat pengaturan. Hanya menunggu Ye Junlin datang. Teater perbatasan barat. Kekuatan terkuat di kedua sisi terletak di sini. Juga pukulan terberat. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Terutama pihak Daxia dihancurkan dan dipukuli. Dan kerusakannya bahkan lebih besar. Ada duka di mana-mana. Disinilah petugas medis lapangan berguna. Perawatan dan penyelamatan yang tepat waktu dapat mengurangi banyak kerugian. Di medan perang, banyak dokter lapangan yang aktif. Ini terutama didasarkan pada keluarga raja medis dan keluarga sekte medis kuno besar lainnya. Ini semua tentang prajurit sekarang. Sulit bagi dokter modern untuk memainkan peran. Teknik medis kuno dapat dengan cepat menghentikan cedera dan memulihkan efektivitas tempur Anda dalam waktu singkat. Ini adalah keuntungan dari keluarga raja medis. Inilah alasan mengapa garis pertahanan keempat belum sepenuhnya runtuh sejak mereka bertarung melawan inti terkuat yang mendominasi aliansi. Di medan perang, ada sosok yang akrab. Ternyata Xiao Qin. Setelah pernikahan berhenti, dia juga mengikuti ke medan perang. Melihat semakin banyak korban, Xiao Qin juga putus asa. Bab 1692, menyerah dan bergabung aliansi dominan.
Zona perang barat benar-benar merupakan api penyucian di bumi. Zona perang paling mematikan. Jika bukan karena keterampilan medis, obat ajaib akan mendukungnya. Garis pertahanan kelima di wilayah barat sudah rusak. Lawannya terlalu kuat. Serangan lebih kuat dari serangan. Masih ada gangguan dan penindasan terhadap orang yang jahat dan bengkok. Keluarga Raja Medis telah kehilangan setengahnya. Mereka bisa bertahan paling lama 2 hari lagi. Tidak sebagus zona perang timur. Bukankah bala bantuan dari Yan Longwei sudah datang? Raja Dokter tampak tertekan. Dia juga berlumuran darah. Orang tua itu sangat kuat. Hanya satu orang yang membunuh 2 master tingkat 6 dan 8 master tingkat kelima. Sekarang semua bala bantuan Yan Longwei telah dihentikan oleh sekte jahat dan penjahat dari Istana Musim Semi Kuning dan Istana Gorevian. Dan mereka sama sekali tidak bisa datang kepada kita. Wang Qingyu berkata dengan lebih tertekan. Kakek, kataku. Sebelumnya mereka tidak boleh datang. Kami berjuang keras untuk mereka di depan kami. Itu tidak layak. Ya, jika dokter terus bertarung seperti ini, kita semua akan mati. Namun, mengapa kita bekerja begitu keras di sini? Kami berdua adalah eksistensi tertinggi dari pengobatan ganda dan seni bela diri. Mengapa mereka harus bekerja sangat keras untuk orang-orang biasa itu? Mendengar semua orang mengatakan ini, petugas medis wajah raja sangat suram. Seberapa kuat pihak lain? Mereka tahu lebih baik daripada orang lain. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati. Itu benar. Ada bala bantuan. Mereka menyerang teater utara dan selatan secara mengejutkan. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah serangan mendadak. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu adalah kekuatan kecil. Apa gunanya itu melawan tentara di barat? Terlebih lagi, orang-orang sekarang dibentengi untuk mencegah seranganmu. Seseorang berkata segera. Wang Qingyu bergema. Ya, itu benar. Terlebih lagi, prajurit aneh ini harus pergi ke teater wilayah timur terlebih dahulu. Belum lagi seberapa kuat musuh di teater wilayah timur. Bahkan jika prajurit aneh ini berhasil, itu akan memakan waktu lama. Yah, kita semua musnah saat itu. Jadi tidak peduli apa, kita semua buntu. Arti keberadaan kita sekarang adalah untuk memperpanjang waktu bagi Daxia dan memblokir musuh yang paling kuat. Wang Qingyu beberapa setelah menganalisis hasil. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Artinya, jika kita bertahan, kita akan mati. Benar. Kalau begitu aku tidak akan melakukannya. Aku tidak mau datang. Tidak layak bekerja untuk Yan Longwei dan orang-orang biasa itu. Ya, aku berhenti. Aku berhenti dari masalah kematian. Lalu bagaimana menurutmu? Suara megah Dokter Wang terdengar. Wang Qingyu memikirkannya dan berkata, serah saja. Bagus untuk menjaga kekuatan kita. Meskipun kepentingan kita sangat rusak, sebagian besar kekuatan kita dapat dipertahankan dengan cara ini. Ya, saya pikir putra tertua benar. Banyak kekuatan di Daxia yang memilih untuk melindungi diri mereka sendiri, hanya untuk mempertahankan kekuatan mereka. Anda berpikir tentang pertempuran ini, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita. Masalah besar, kita akan menderita kerugian dengan perjanjian para dewa. Juga, bukan tidak mungkin jika kita menerima perlakuan yang lebih baik setelah kita menyerah. Dokter menghela nafas. Aku pernah mendengar tentang ini. Aliansi Dominion terdiri dari prajurit dari semua kekuatan utama. Tujuannya adalah membagi musim panas yang besar. Jika kita bergabung, itu akan sama. Jika kamu ingin menyerah, aliansi Dominion pasti akan diterima. Bagaimanapun, kami juga sangat kuat. Apa pendapatmu tentang Raja Dokter? Semua orang yang hadir memandang Raja Dokter. Setelah ragu-ragu sejenak, Dokter berkata, oke, kalau begitu menyerahlah dan bergabunglah dengan aliansi Dominion. Bab 1693, mengalir darah yang menolak untuk mengakui kekalahan. Oke. Menyerah adalah pilihan yang paling bijaksana. Hampir semua master tertinggi yang hadir bersorak dan berseru. Raja Kedokteran melirik semua orang dan berkata, menyerah. Tidak apakah akan bergabung dengan aliansi Dominion atau tidak. Terserah semua orang untuk memilih. Saya setuju untuk bergabung dengan aliansi Dominion.
Saya juga setuju untuk bergabung dengan Dominion Aliansi. Segera. Lusinan pernyataan tingkat tinggi. Hampir semua setuju untuk menyerah. Aku tidak menyerah. Dalam kamusku, tidak ada kata menyerah. Ya, terlalu memalukan untuk bergabung dengan pasukan musuh. Aku, Lei Baiking, tidak bisa melakukannya. Ya, tidak peduli apa. Li Taisan tidak bisa mengkhianati Daxia, mengkhianati leluhurnya. Tapi masih ada suara yang berbeda. Masih ada rasa kebenaran yang mendalam dan seorang pejuang yang mencintai Daxia. Meskipun hanya ada beberapa, selalu ada. Lei Baiking, Li Taisan, kamu gila. Jika kamu tidak bergabung dengan aliansi Dominion, kamu akan mati. Semua orang akan mati. Apakah layak bekerja keras untuk orang-orang biasa itu? Wang Qingyu dan yang lainnya segera memarahi. Semua orang memandang beberapa orang seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Li Taisan tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah itu sepadan. Tapi ada darah yang mengalir di tubuh saya. Saya setia di tulang saya. Saya tidak akan mengkhianati nenek moyang saya. Ya. Selama kita hidup, kami tidak akan serahkan tanah di bawah kaki saya kepada orang lain. Sikap keras beberapa orang menarik dukungan dari bawahan mereka. Tetapi di mata Wang Qingyu dan yang lainnya, perilaku seperti ini sangat bodoh dan gila. Usia berapa kamu? Kamu masih berbicara tentang mengkhianati leluhurmu. Yang tahu urusan saat ini adalah Junji. Kamu harus mati jika tidak punya otak, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Raja Medis dan pasukan lainnya memutuskan untuk meninggalkan Lei Baiking dan yang lainnya dan bergabung dengan aliansi Dominion. Dokter bahkan memerintahkan, Qingyu, ajak beberapa orang untuk berdiskusi dengan aliansi Dominion untuk menunjukkan ketulusan kita. Oke, kakek. Aku berjanji untuk menyelesaikan tugas. Wang Qingyu sudah sangat gembira. Mereka akhirnya keluar dari bahaya. Mengkhianati leluhur. Kamu tidak boleh mati. Pengkhianat. Sekelompok pengkhianat. Kamu tidak layak menjadi orang Daxia. Lei Baiking memarahi beberapa orang. Wang Qingyu tersenyum dan berkata, kalian hanya bersikap cepat dengan lidahmu. Ketika kematian datang, bisakah kamu tetap keras kepala? Tidak tahu malu. Pengkhianat. Para leluhur akan malu. Beberapa orang meraung. Dimarahi dengan baik. Bagaimana kamu bisa menjadi pengkhianat? Bagaimana kamu bisa mengkhianati leluhurmu? Suara wanita yang dingin terdengar. Xiao Qin datang ke lapangan. Baru saja dia mendengar bahwa Wang Qingyu dan yang lainnya akan menyerah. Tetapi dia masih tidak percaya. Keluarga Raja Medis dinobatkan sebagai raja. Bahkan Wang Qingyu adalah pelindung negara. Bagaimana cara menyerah? Setelah datang ke sini, dia kecewa. Apakah itu yang akan dia nikahi? Xiao Qin, apa itu pengkhianatan? Disebut sebagai pahlawan yang mengetahui keadaan saat ini. Apa itu menyerah? Kita hanya bernegosiasi dan bergabung dalam kerjasama. Kita hanya menjaga kekuatan kita. Pasukan kuno bijaksana untuk melindungi diri mereka sendiri. Terus terang, itu tidak masalah. Kami bisa datang untuk bertarung, dan kami telah melakukan yang terbaik. Siapapun yang suka melindungi orang-orang biasa itu, ayo pergi. Tidak hanya kami juga bergabung dengan aliansi Dominion, Anda juga harus bergabung. Kata Wang Qingyu. Xiao Qin segera menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan menyerah denganmu. Bab 1694. Itu tidak akan berakhir dengan baik. Saya penduduk asli Daxia. Bagaimana saya bisa bergabung dengan kamu musuh? Tidak mungkin. Xiao Qin mengambil sikap tegas. Wang Qingyu mencibir. Kamu tidak bisa melakukannya. Kamu adalah wanitaku. Dan kamu akan mengikutiku kemanapun aku pergi. Ayo, jaga Xiao Qin dengan baik. Aku akan pergi ke aliansi dominasi. Tidak. Aku tidak. Meskipun Xiao Qin menolak dengan keras. Namun tetap dikuasai lawan. Base camp yang mendominasi teater perbatasan barat aliansi. Richard dan semua eksekutif senior ada di sana. Semua orang sedang mendiskusikan rencana selanjutnya. Mendengar bahwa Wang Qingyu menyerah dengan tulus, Richard dan yang lainnya semua tersenyum. Tak terduga dan diharapkan. Ketika melihat Wang Qingyu, Richard tersenyum.
Masih ada orang pintar. Semua orang bisa bekerja sama sepenuhnya. Mengapa mereka harus menjadi lawan dan pengorbanan yang sia-sia? Haha, kita semua sudah mengetahuinya. Aku ingin bergabung dengan aliansi dominasi. Tapi kita punya syarat. Wang Qingyu menjelaskan syarat untuk menyerah. Kondisi ini terlalu mudah bagi kami. Jadi izinkan saya berjanji. Ketika Daxia ditangkap, Anda memiliki kualifikasi untuk membaginya. Jika Anda menginginkan tanah dan tanah, jika Anda menginginkan sumber daya, Anda memiliki sumber daya. Memiliki banyak sumber daya. Juga sulit bagi kita untuk makan. Itu tidak buruk untukmu. Aku juga bisa memberimu kontrak. Janji. Pada akhirnya, Wang Qingyu cocok dengan aliansi Dominion. Puluhan ribu orang, termasuk keluarga Raja Medis dan hampir 100 pasukan lainnya, memilih untuk bergabung dengan aliansi Dominion. Wang Qingyu membawa berita itu kembali sesegera mungkin. Haha, bagus sekali. Aliansi dominasi benar-benar penuh dengan ketulusan. Bergabung dengan mereka, kita akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Kamu yakin tidak ingin bergabung dengan kami? Kami ingin makan dan minum makanan pedas. Kamu hanya bisa tunggu mati. Raja kedokteran juga bertanya pada Li Taisan dan beberapa lainnya. Pengkhianat, pengkhianat. Kami tidak malu bersamamu. Mereka yang mengkhianati leluhur kami, pergi dari sini. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Lei Baiqing berkata dengan marah. Para pengkhianat tertawa. Mereka tertawa dan memandang Lei Baiqing dan yang lainnya. Siapa yang akan berakhir buruk? Hahaha. Kalian bisa mati. Wang Qingyu datang ke Xiao Qin dengan sengaja dan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Bergabunglah dengan aliansi Dominion bersamaku. Bah. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Cepat. Aku tidak ingin melihatmu. Xiao Qin mengutuk dengan marah. Kamu adalah istriku. Tentu saja kamu harus mendengarkanku. Wang Qingyu tersenyum. Kapan aku istrimu? Pernikahan itu tidak pernah berhasil. Xiao Qin enggan. Wang Qingyu menunjukkan senyum serakah. Sejak kami mengadakan pernikahan, aku memutuskan bahwa kamu adalah istriku. Tidak peduli seberapa jauh pernikahan itu, kamu adalah istriku. Hidup ini, aku akan pergi. Kamu harus mengikuti kemanapun aku pergi. Mulai sekarang, kamu juga yang mendominasi aliansi. Jangan bicara tentang menyerah dan pengkhianat. Ayo pergi, ayo pergi. Xiao Qin berjuang dengan panik. Tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Wang Qingyu tiba-tiba ditarik. Segera. Puluhan ribu orang menyerah dan bergabung dengan aliansi dominasi. Aliansi Dominion mengadakan upacara penyambutan yang megah. Antara 4 atau 5 garis pertahanan. Hanya lusinan pasukan yang dipimpin oleh Lei Baiqing dan lainnya yang tersisa. Jumlahnya hanya beberapa ribu orang. Selanjutnya, mereka adalah ribuan orang yang menjaga di sini. Situasi sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika saudara-saudara mati, kita harus menjaga. Bab 1695, Rahasia Richard. Lei Baiqing dan yang lainnya siap berkorban. Bahkan jika mereka mati, mereka setidaknya layak untuk leluhur mereka. Di era ini, keuntungan didahulukan dan uang didahulukan. Tapi masih ada beberapa hal. Untuk beberapa kepercayaan, konyol, beberapa orang masih rela berkorban. Keluarga Raja Medis dan kekuatan lain telah bergabung dengan Kam yang mendominasi aliansi. Mereka cukup menakutkan pada awalnya, selalu waspada. Mereka takut bahwa begitu mereka bergabung dengan aliansi dominan, pihak lain akan segera membunuh mereka. Membasmi mereka sepenuhnya. Tetapi segera menjadi jelas bahwa kekhawatiran itu tidak perlu. Aliansi Dominion menyambut baik partisipasi mereka. Tentu saja, mendominasi aliansi menghabiskan banyak uang, dan jika Anda dapat mengurangi satu musuh, Anda akan memiliki satu musuh yang lebih sedikit. Dokter membawa semua orang untuk bertemu Richard dan yang lainnya. Orang biasa. Semua orang terkejut saat melihat Richard. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa orang yang berkuasa yang mendominasi aliansi adalah orang biasa. Tak terbayangkan. Ternyata rakyat biasa yang menguasai ratusan ribu prajurit dan jutaan pasukan untuk berperang. Belum lama ini, saya mendengar bahwa orang biasa telah menemukan senjata yang dapat membunuh master tertinggi.
Apakah orang biasa begitu menakutkan? Penulisan bersama. Para pejuang yang menghancurkan dunia semuanya adalah bidak catur. Orang biasa memegang kendali. Mendengar ini, Richard tersenyum dan berkata, "Saya memang orang biasa. Tapi saya bisa menjadi prajurit alien dalam hitungan menit." Richard mengandalkan teknologi. Selama dia menekan arloji, dia akan segera menjadi eksistensi yang mirip dengan Iron Man. Ini adalah mekanisme yang paling kuat. Bahkan ada reaktor. Memiliki serangan dan pertahanan yang kuat. Belum lagi Richard tidak memimpin. Dia juga pion. Dia berasal dari salah satu laboratorium paling misterius di War Eagle Country. Adiknya Jefferson awalnya lumpuh oleh ledakan, dan dia mengandalkan teknologi laboratorium ini untuk menghidupkannya kembali. Pembentukan aliansi dominasi adalah keinginan umum dari laboratorium ini dan karakter lainnya. Richard dan yang lainnya hanyalah pion yang benar-benar dilaksanakan. Mendengar apa yang dikatakan Richard, semua prajurit tercengang. Orang biasa dapat bersaing dengan mereka dalam sekejap. Bahkan obat ajaib paling kuat dari keluarga Raja Medis tidak bisa. Aku senang kamu bisa bergabung dengan aliansi Dominion. Kita sudah melihat ketulusan kita, kan? Tanya Richard. Begitu. Ketulusannya terlalu berlebihan. Raja Dokter bahkan diatur sebagai salah satu juru mudi dari aliansi yang berkuasa. Sudah waktunya untuk menunjukkan ketulusanmu. Richard tersenyum. Ah, bagaimana cara menunjukkannya? Tanya dokter. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Bagaimana jika kamu menyerah dengan palsu, berpura-pura bergabung dengan kami, menyerang kami dari dalam, dan bekerja sama dari dalam dan luar? Richard tersenyum. Kalau begitu kamu harus mengambil beberapa tindakan praktis untuk melihatnya. Apakah masih ada orang yang menjaga garis pertahanan keempat? Dr. King dan yang lainnya mengangguk. Yah, seseorang menjaga. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang tersisa dan pembagian kekuatan? Tidak bisa lebih jelas lagi. Wang Qingyu mengangguk dengan keras. Untuk menunjukkan ketulusan, ayo kita singkirkan mereka. Ini sangat sederhana, kan? Dengan kekuatanmu, kamu akan dapat menyelesaikan pertempuran dalam waktu 1 jam. Apa? Dr. King dan yang lainnya tercengang. Mereka menyerah tanpa ragu-ragu. Tetapi untuk membunuh rekan senegaranya yang bertarung berdampingan, ada jejak yang tak tertahankan. Ini adalah misimu. Dan ini adalah pertempuran pertamamu untuk bergabung dengan aliansi Dominion. Pikirkanlah. Richard tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat keraguan semua orang. Oke, serahkan pada kami. Wang Qingyu setuju. Bab 1696. Kami tidak akan meninggalkan medan perang hidup-hidup. Ekspresi kekejaman melintas di wajah Wang Qingyu. Mereka yang melakukan hal-hal besar harus kejam. Ini adalah prinsipnya yang konsisten. Meskipun ia berasal dari keluarga medis. Tetapi obat-obatan dapat menyelamatkan orang dan membunuh orang. Selama bertahun-tahun, Wang Qingyu sebagian besar telah mengembangkan cara membunuh obat. Wang Qingyu setuju. Dr. King dan yang lainnya harus setuju. Nah, itu benar. Mari kita merasakan ketulusan. Ini adalah keluarga. Persiapkan sesegera mungkin. Aku hanya memberimu waktu setengah hari. Richard pergi sambil tersenyum. Mereka mulai memikirkan rencana mereka selanjutnya. Bagaimanapun, wilayah barat telah dimenangkan. Dokter Raja dan yang lainnya jatuh dalam kesulitan. Lei Baiking dan yang lainnya pasti akan mati. Saya tidak berharap mereka membunuh. Tidak peduli betapa tak tahu malunya mereka. Tetapi ketika mereka benar-benar pergi untuk membunuh kenalan ini, hati mereka juga sangat terjerat. Misalnya, ketika Lei Baiking menghina pengkhianat mereka dan mengkhianati leluhur mereka, itu masih menarik bagi mereka. Aku tidak tahan. Aku tidak bisa melepaskannya. Dokter itu malu. Kakek, bunuh. Jika kita tidak membunuh mereka, kita bisa mati. Ini adalah ujian aliansi Dominion untuk kita. Mata Wang Qingyu penuh dengan niat membunuh, tidak menunjukkan belas kasihan. Kakek, kamu tidak tahan. Biarkan aku memimpin tim. Wang Qingyu sangat ingin memberikan kontribusi dan tidak sabar. Oke. Pada akhirnya, diputuskan untuk membiarkan Wang Qingyu memimpin tim untuk menghapusnya. Wang Qingyu,
Kamu adalah binatang buas. Kamu tidak hanya menyerah dan berkhianat, tetapi juga membunuh rekan senegaramu sendiri. Apakah kamu memiliki hati nurani? Xiao Qin juga mengutuk ketika dia melihat riasan. Wang Qingyu tersenyum dan berkata, Xiao Qin, kamu sendiri adalah pengkhianat. Kamu juga memiliki bagian dari pujian karena membunuh mereka. Kamu tidak dapat melarikan diri. Kamu benar-benar harus mati. Xiao Qin ingin menangis tanpa air mata. Tapi dia tidak punya pilihan. Begitu berita itu keluar, dia juga pengkhianat Daxia. Pada saat itu, dia tidak bisa membuktikannya sendiri. Xiao Qin, kamu semakin buruk. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan membunuh saudara iparmu dan mereka semua. Kamu juga mengerti bahwa Daxia akan dikalahkan. Wang Qingyu tersenyum arogan. Xiao Qin terdiam. Setelah dia datang ke base camp Dominion Alliance, benar-benar merasakan kekuatan mereka. Mereka memiliki terlalu banyak kartu. Apa yang saya lihat sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Daxia mungkin benar-benar tidak tahan. Saat ini, tentara yang dipimpin oleh Ye Junlin sedang dalam perjalanan. Laporkan, Wang, dan sebagian besar keluarga Raja Medis telah bergabung dengan aliansi Dominion. Sekarang hanya ada beberapa ribu orang yang tersisa di garis pertahanan keempat. Mendengar ini, Ye Junlin meraung. Sial, para pengkhianat ini. Ya, bajingan keluarga Raja Medis. Aku sangat memikirkan mereka. Ayo cepat bersihkan pintu dan bunuh pengkhianat ini. Menyerah untuk perilaku semacam ini tidak malu oleh semua orang. Masing-masing dengan mata merah dan gemetar karena marah. Keterampilan tidak sebaik yang orang bisa. Anda bisa lebih lemah dari lawan Anda. Bagaimana Anda bisa menyerah? Masih keberadaan yang dinamai Raja Pengobatan dan Dewa Penghormatan. Oke, percepat. Saya pribadi mendidik para bajingan ini. Ye Junlin juga sangat marah. Garis pertahanan keempat. Lei Baiqing, Li Taisan dan ribuan orang lainnya menjaga. Dalam adegan yang begitu besar, tidak ada yang berbicara. Mereka menunggu untuk mati. Semua orang memiliki ekspresi kematian di wajah mereka. Boom. Segera setelah itu, mereka mendengar tanah bergetar. Jelas, musuh akan datang. Semua siap bertarung. Kami tidak akan meninggalkan medan perang hidup-hidup. Li Taisan dan Lei Baiqing berteriak. Bab 1697. Saat tergelap dan tersulit telah datang. Di luar julukan, ada peristiwa besar di zona perang wilayah barat. Raja Medis dan lusinan pasukan utama menyerah dengan puluhan ribu prajurit dan bergabung dengan aliansi dominan. Hanya ada ribuan orang di zona perang wilayah barat. Teater pasti akan jatuh. 5 garis pertahanan di teater barat rusak. Karena medan khusus, itu setara dengan membuka pintu bagi seluruh Daxia untuk memungkinkan musuh asing menyerang. Daxia akan segera jatuh. Begitu garis pertahanan kelima di divisi barat rusak, itu setara dengan setengah Daxia telah ditangkap. Jika garis pertahanan kelima di zona perang perbatasan timur rusak lagi, atau jika ada masalah di ibu kota, seluruh Daxia dipertaruhkan. Segera keluarga Raja Medis dengan puluhan ribu prajurit menyerah dan dikhianati. Sepanjang musim panas, tersebar di seluruh dunia. Daxia yang arogan menuangkan baskom berisi air dingin dengan keras. Kesunyian. Semua orang di Daxia, apakah itu Yan Longwei atau orang-orang, tercengang. Seperti jatuh ke dalam gua es. Semangat itu langsung hilang, dan tenggelam ke dasar. Benar saja, teater utara dan selatan sama sekali tidak penting. Yang penting adalah teater perbatasan timur dan teater perbatasan barat. Dua zona perang inilah yang benar-benar dapat mengancam keselamatan Daxia. Benar saja, saya paling takut dengan apa yang akan terjadi. Sekarang perbatasan barat setara dengan hilang. Selanjutnya, saya khawatir zona perang perbatasan timur tidak akan mampu membawanya. Waktu musim panas yang paling gelap dan paling sulit telah tiba. Daxia tenggelam dalam atmosfer yang menyesakkan. Bahkan tidak ada yang menegur para pengkhianat itu. Itu tidak membantu sama sekali. Sekarang kita hanya bisa menunggu dalam diam sampai kematian datang. Untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang terlihat di jalan. Semua lapisan masyarakat telah berhenti.
Semua orang diam-diam menunggu saat itu datang. Bahkan seorang anak kecil tahu apa artinya kehilangan teater perbatasan barat. Ini benar-benar berakhir jika terus seperti ini. Kita masih tidak bisa menghubungi polisi itu. Percuma jika kita melakukannya. Mereka pasti sudah pergi ke zona perang timur. Yan Longwei bingung. Situasi saat ini di Daxia telah benar-benar mendidih di luar negeri. Tak terhitung orang yang tertawa. Di antara mereka adalah pengkhianat Li Wenhai yang berlari keluar. Semakin buruk situasi di Daxia, semakin menunjukkan arti pelarian mereka. Mendominasi base camp aliansi. Wang Qingyu mengambil pasukan dan menekannya dengan kuat. Ketahui penyebaran pertahanan lawan, dan bahkan detailnya hingga kekuatan tempur masing-masing orang. Oleh karena itu, Wang Qingyu terlihat santai dan tidak panik sama sekali. Dia juga sengaja membawa Xiao Qin bersamanya. Dia ingin Xiao Qin berpartisipasi dalam seluruh proses. Pada saat itu, dia terdiam dan tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Wang Qingyu, lepaskan saja aku. Xiao Qin memarahi dengan marah. Xiao Qin, tegur kamu, dan kamu akan segera berhenti memarahi. Setelah pertempuran ini selesai, berita kami akan dengan cepat menyebar ke seluruh Daxia, dan bahkan dunia. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa kamu Xiao Qin adalah pengkhianat Daxia. Wang Qingyu memberitahu Xiao Qin sebuah fakta. Xiao Qin segera terdiam. Kemudian dia akan menanggung nama pengkhianat. Saya takut bahwa saya tidak akan bisa melangkah ke musim panas yang besar untuk selamanya. Wang Qingyu terlalu jahat. Xiao Qin benar-benar dirantai sampai mati. Saya khawatir akan sulit untuk disingkirkan. Segera, Wang Qingyu membawa pasukan ke garis pertahanan keempat. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa itu adalah kelompok pengkhianatmu. Kamu adalah pengkhianat, dan kamu adalah pasukan boneka. Melihat Wang Qingyu dan yang lainnya, Li Taisan yang pemarah sudah memarahi mereka. Sayang sekali, saya tidak mau mati di tangan pencuri ini. Semua orang tidak mau bunuh diri. Jangan paksa aku melakukannya sendiri. Wang Qingyu tersenyum. Siapa yang memberimu keberanian? Bab 1698. Pengkhianat membunuh tanpa amnesti. Ada ledakan tiba-tiba, seperti ledakan yang menggelegar. Bas. Telinga semua orang meraung. Semua orang terkejut. Bahkan hantu muncul di depan Anda. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya suara ini. Saya tidak tahu apakah Xiao Qin bingung atau apa mendengar suara ini. Rasanya sedikit akrab. Lihat, lihat. Pada saat berikutnya, anak buah Wang Qingyu berseru. Karena di puncak gunung di kedua sisi, ada sosok satu demi satu. Membawa mereka ancaman dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Semua orang hanya merasa sesak napas dan sangat tertekan. Ini. Wajah Wang Qingyu sangat berubah. Dia memiliki firasat buruk. Kelopak mata kanan mulai berkedut. Siapa mereka? Ini adalah pertanyaan semua orang di Wang Qingyu. Li Taisan dan Lei Baiqing, yang berdiri teguh, saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Saudara-saudara, bala bantuan ada di sini. Usaha kita tidak sia-sia. Saudara-saudara, ikuti saya untuk bersiap, dan melawan balik dengan bala bantuan. Ribuan darah orang benar-benar tersulut, dan mereka berteriak. Berdiri di atas gunung. Mata Ye Junlin dingin. Puluhan ribu pasukan yang dipimpin oleh Long Hanzu dan Biksu Dewa Harimau Naga dengan sabar menunggu perintah Ye Junlin. Siapapun yang mengkhianati Daxia, bunuh. Siapapun yang membunuh rekanku, lebih banyak lagi. Lewati perintahku. Bunuh, bunuh, bunuh. Tidak ada yang tersisa. Bunuh, bunuh, bunuh. Perintah. Puluhan ribu prajurit dari segala arah, dengan gila-gilaan membunuh Wang Qingyu dan yang lainnya. Ini. Wang Qingyu langsung tercengang. Bahkan, dia tidak membawa banyak orang bersamanya. Hanya sepertiga dari seluruh pasukan, 20.000 orang. Ribuan orang yang awalnya berurusan dengan Li Taisan dan yang lainnya lebih dari cukup. Tapi siapa yang mengira keadaan darurat seperti itu akan terjadi? Tidak. Ini prajurit Xia hebat. Mereka tidak pergi ke teater wilayah timur, tetapi datang ke wilayah barat. Wang Qingyu dengan cepat dievakuasi bersama orang-orang. Tapi apakah Ye Junlin akan memberinya jalan keluar?
Tidak akan. Jalur belakangnya diblokir sejak lama. Bunuh. Bang. Boom. Retak. Segera. Kedua belah pihak bertarung bersama. Ketika orang memperlakukan pengkhianat, mereka membunuh. Selain itu, dengan segala kelebihannya, pihak Wang Qingyu terus berjatuhan dalam genangan darah. Semua orang bermata merah. Apalagi dengan para pengkhianat ini. Bahkan lebih tanpa ampun. Sebuah pisau. Sebuah pedang. Satu pukulan. Jeritan di mana-mana. Secara khusus, Li Taisan dan yang lainnya adalah yang paling marah, melampiaskan keluhan mereka pada para pengkhianat. Menyerah. Menyerah. Kami menyerah. Kami menyesal. Di belakang, para pengkhianat itu berlutut satu demi satu, tidak lagi meronta. Li Taisan dan yang lainnya ragu-ragu. Bunuh. Perlakukan pengkhianat. Bunuh tanpa ampun. Suara dingin Ye Junlin datang dari belakang. Puff. Puff. Kerumunan terus membantai. Dalam sekejap mata, ada kurang dari 100 dari 20.000 orang yang tersisa. Tunggu. Jika kamu berani membunuhku, kakekku dan keluarga Raja Medis akan membalas dendam padamu. Kamu sendiri memahami kesenjangan dengan aliansi Dominion. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Jangan bunuh aku. Kamu bisa membawaku sebagai sandera. Wang Qingyu mulai bernegosiasi. Untuk bertahan hidup, dia mempertaruhkan segalanya. Ini. Li Taisan dan yang lainnya berhenti. Kenyataan memecahkan baskom berisi air dingin untuk mereka. Meskipun polisi ini ada di sini, tapi menghadapi aliansi dominan, itu masih terlalu lemah. Mereka harus memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika Wang Qingyu disandera, situasinya pasti akan lebih baik. Wang Qingyu tidak tahu malu. Pada saat ini, Ye Junlin datang. Bab 1699, meluncurkan serangan frontal pada aliansi dominan. Dengarkan suara ini. Baik Wang Qingyu dan Xiao Qin gemetar hebat. Begitu akrab. Ini bukan. Ketika mereka melihat Ye Junlin, keduanya terkejut. Li Taisan dan Lei Baiqing juga terkejut. Sebelumnya, mereka juga pergi ke pernikahan Xiao Qin. Saya juga tahu Ye Junlin. Mereka tidak pernah mengira bahwa Ye Junlin yang memimpin para prajurit aneh itu. Itu dia. Li Taisan juga bertanya pada dewa dan biksu naga dan harimau. Itu benar. Itu dia. Dia memimpin kita untuk memenangkan zona perang utara dan selatan. Aku melihatnya membantai lebih dari 30 Master 6 lapis dengan mataku sendiri. Biksu Dewa Harimau Naga. Mereka adalah masih berbicara tentang hal itu sekarang saya memiliki ketakutan berlama-lama. Menghirup udara dingin lagi dan lagi. Sangat menakutkan. Wajah Li Taisan dan yang lainnya berubah drastis. Apakah kamu? Kakak ipar. Semua orang bereaksi berbeda ketika mereka melihat Ye Junlin. Xiao Qin terkejut sekaligus senang. Harapan. Dia melihat harapan. Wang Qingyu benar-benar terkejut. Saya melihat bahwa Ye Junlin berjalan menuju Wang Qingyu langkah demi langkah. Tidak tahu malu menjadi pengkhianat. Kamu bahkan datang untuk membunuh orang sebangsamu sendiri. Bagaimana kamu melakukannya? Ye Junlin mencibir. Melihat Ye Junlin yang mendekat, Wang Qingyu tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya, dan ada kilatan kekejaman di matanya. Bunuh. Dia tiba-tiba menyerang Ye Junlin, mencoba membunuhnya. Boom. Tapi yang tidak dia duga adalah Ye Junlin telah menghilang di depan matanya. Bang. Retak. Terdengar suara tulang retak. Wang Qingyu berlutut. Membuat suara menusuk. Kaki kanannya patah. Kamu bukan orang biasa. Wang Qingyu menyadari masalahnya. Bang. Ye Junlin menamparkan wajahnya lagi. Dalam sekejap, pipi Wang Qingyu berdarah, dan semua giginya lepas. Xiao Qin terkejut. Benar saja, kakak iparku bukan orang biasa. Dia sangat bodoh. Dia juga berpikir untuk menyelamatkannya dan menikahi Wang Qingyu. Terlalu bodoh. Bunuh. Perintah Ye Junlin. Segera, pengkhianat yang tersisa semuanya terbunuh. Hanya Wang Qingyu dan Xiao Qin yang tersisa. Xiao Qin. Aku ingin membunuhnya. Kamu tidak akan menghentikanku. Ye Junlin bertanya. Bagaimanapun, dia adalah tunangan Xiao Qin. Xiao Qin selamatkan aku. Aku suamimu.
Tolong jangan biarkan dia membunuhku. Wang Qingyu menjadi cemas. Xiao Qin tampak tidak berperasaan. Kakak ipar, bunuh pencuri ini. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Ye Junlin mengangguk. Oke, aku akan membunuhnya. Tapi tidak sekarang. Sekarang dengan dukungan Anda. Teater perbatasan barat dapat terus bertahan lagi. Hebat. Semua orang tersenyum. Tanpa diduga, Ye Junlin bertanya balik. Siapa bilang akan dijaga? Berikan perintahku dan luncurkan serangan frontal ke base camp Dominion Alliance. Apa? Ini. Aku tidak bermimpi. Kata-kata tidak mengejutkan mati tanpa henti. Ye Junlin mengatakan ini. Semua orang tercengang. Tidak bertahan dan malah menyerang balik. Bergantung pada orang ini. Atau serangan frontal. Gila. Benar-benar gila. Mereka yang akrab dengan gaya Ye Junlin memiliki ekspresi tenang. Mereka mengerti bahwa tidak ada pembelaan dalam kamus Ye Junlin. Itu benar-benar ofensif. Dengarkan perintah Raja. Dan luncurkan serangan frontal ke depan. Saya melihat Biksu Dewa Harimau Naga dan Long Hanzu secara aktif melaksanakan perintah Ye Junlin. Apakah ini benar? Aku, Li Taisan dan yang lainnya gemetar. Tidak pernah menyangka akan ada hari penyerangan. Bab 1700, telur ingin menabrak batu. Bahkan jika tim terintegrasi, itu bergerak maju. Mereka masih bermimpi. Ini seperti mimpi sialan. Apakah ini serangan? Musuh puluhan kali lebih kuat dari mereka, bahkan ratusan kali lipat. Masih menyerang. Ada banyak cara jahat di baliknya. Berani menyerang. Itu semakin dekat dan lebih dekat ke base camp Dominion Alliance. Dan semua orang bangun satu persatu. Mereka melakukan hal gila, menyerang. Dominasi base camp aliansi. Orang-orang tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Ribuan orang tidak musnah dalam hitungan menit. Pada saat ini, ketika mereka mendengar gerakan di luar, semua orang tercengang. Hah, begitu cepat. Bukankah kamu menggunakannya selama setengah jam? Semua orang bertanya-tanya. Meskipun Li Taisan dan yang lainnya hanya memiliki beberapa ribu orang, mereka dapat bertahan setidaknya setengah hari dengan kegigihan mereka. Setengah jam terlalu cepat. Boom, boom, boom. Pada saat ini, gelombang gerakan terjadi di base camp. Ratusan bola dilemparkan ke base camp Liga Dominan. Setelah mendarat, semua orang hampir ketakutan setengah mati. Ratusan bola, yang semuanya adalah kepala berdarah. Ini tuanku. Ini kakak laki-lakiku. Semua orang kita yang mati. Apa yang terjadi? Segera, orang-orang dari kekuatan utama keluarga Raja Medis mengenali kepala-kepala ini. Hal besar itu buruk. Hal besar itu buruk. Cepat. Hal besar itu buruk. Untuk sementara, markas besar yang mendominasi aliansi berada dalam kekacauan. Raja Medis dan Richard serta pejabat tinggi lainnya mendengar gerakan itu. Semua diusir. Dia juga dikejutkan oleh kepala di tanah. Sesuatu terjadi. Sepertinya sesuatu terjadi pada cucuku dan yang lainnya. Dokter Wang dengan cepat bereaksi. Richard tampak terkejut. Tidak mungkin. Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada beberapa ribu orang di seberang sana? Bagaimana mungkin? Pasti terjadi sesuatu. Dokter menjadi cemas. Saat keputusan sedang dibuat, suara yang sangat menusuk datang dari atas puncak gunung di kejauhan. Aliansi Dominion cepat menyerah, menghindarkanmu dari kematian. Aliansi Dominion, aku akan membunuh leluhurmu, berani menyerang Daxia, dan mencari kematian. Cepat buka base camp, dan semua orang akan berlutut di tanah dan menyerah. Kalau tidak kita akan menyerang langsung. Mendengar segala macam ancaman. Semua orang di aliansi dominan tercengang. Sialan gila bukan? Membuat mereka menyerah. Otakmu ditendang oleh keledai, kan? Tidak bisa melihat situasinya. Bingung dengan keadaan Anda. Masih menyerang. Richard tertawa. Pergi. Siapkan pasukan. Ayo keluar dan lihat siapa yang berteriak. Segera. Pasukan ratusan ribu aliansi Dominion sudah siap. 50.000 orang yang tersisa dari keluarga Raja Medis dan pasukan lainnya juga bergabung dengan mereka. Buka base camp dan berangkat. Sepotong hitam. Sangat tersebar.
Ratusan ribu orang hampir memenuhi medan besar ini. Dan tidak ada celah sama sekali. Di sisi yang berlawanan, Li Taisan dan yang lainnya tersentak ketika mereka melihatnya. Ini menakutkan di sisi lain. Ratusan ribu masih menjadi pejuang. Bahkan master dari langit kelima dan keenam berjalan di mana-mana. Bagaimana ini bermain? Sebelum mereka mengandalkan medan, begitu banyak musuh tidak dapat menyebar. Hanya puluhan ribu orang yang menyerang setiap kali. Mereka untuk sementara dapat menunda serangan mereka. Tapi sekarang tentara musuh semua bisa menyebar. Ini terlalu menakutkan. Ketika tentara aliansi dominan melihat bahwa hanya ada puluhan ribu orang yang berteriak di kejauhan. Mereka semua senang. Telur itu ingin menabrak batu. Bersambung.